Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibu Bakti Oktaviana untuk materi mata pelajaran matematika hari ini. Saya hanya akan mereview tentang penggunaan FPB dan KPK dalam kehidupan sehari-hari. Oke, saya hanya akan mereview saja, dan yang jelas untuk tugas hari ini saya hanya minta kalian mencatat dan memahami materi ini, seperti itu ya. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kita akan masuk ke dalam pembahasannya. Yang pertama, di sini saya memiliki 3 contoh soal ya. Yang pertama, contoh soal yang pertama. Nah, saya punya contoh soal. Di sini Budi memiliki 3 jenis permen. Ada 28 permen berwarna merah, 42 permen berwarna hijau, dan 56 permen berwarna biru. Nah, permen-permen tersebut akan dimasukkan ke dalam kantong. Dan setiap kantong berisi ketiga jenis permen yang sama banyak. Jadi, yang ditanyakan adalah berapakah jumlah kantong maksimal yang harus dimiliki Budi untuk memasukkan permen. Oke, penyelesaiannya. Ingat, ciri-ciri dari tipe soal FPB dan KPK yang kemarin sudah saya bahas. Itu jangan sampai dilupakan. Nah, untuk penyelesaian soal nomor 1, nah, permen ini kan dikelompokkan ada 3 kelompok yang berwarna merah, biru, dan kuning. Nah, perhatikan kata kuncinya adalah jumlah kantong maksimal. Berarti karena ada kata jumlah kantong maksimal, berarti masalah tersebut diselesaikan dengan menggunakan FPB. Nah, di sini saya tidak menggunakan pound faktor. Di sekolah dasar pun sepertinya kalian sudah pasti diajarkan 2 metode ya. Nah, di sini saya menggunakan selain pohon faktor ya, biar kalian juga ada referensi cara penyelesaian untuk FPB dan KPK. Nah, di sini kita kelompokkan 28, 42, dan 56. Karena ketiga-tiganya adalah bilangan genap, maka pembagi yang pertama saya akan membagi dengan bilangan genap yang paling kecil. Berapa? Betul, 2. Jadi setiap 28, 42, dan 56 saya bagi dengan angka 2. Kalau sudah, oh ternyata ada yang jumlahnya masih genap, ada yang ternyata hasilnya ganjil. Nah, saya bagi lagi dengan bilangan genap terlebih dahulu. Kenapa? Agar agar ketiga bilangan tersebut menjadi sederhana. Jadi kita bagi dengan 2 lagi. 14 bagi 2, 7. 21 tidak usah dibagi lagi, tetap tuliskan 21. Dan 28 dibagi 2, iya betul, 14. Nah, ternyata masih ada satu bilangan lagi nih yang memiliki bilangan genap, gitu ya. Nah, berarti 14 saja yang kita bagi dengan bilangan genap yang paling kecil, yaitu 2. 7 tetap menjadi 7, kita tuliskan di bawahnya. 21 tetap. Nah, 14 baru kita bagi 2 lagi. Jadi berapa, Nak? 7. Pintar. Nah, setelah dibagi dalam beberapa kali pembagian, di sini dilihat hasilnya adalah 7, 21, dan 7. Nah, ketiga-tiganya adalah kelipatan dari angka 7. Berarti mudahnya semuanya kita bagi dengan angka 7. Oke, 7 bagi 7, 1. 21 bagi 7, 3. Dan 7 itu bagi 7 lagi, 1. Oke. Nah, ternyata masih ada satu bilangan yang masih besar, yaitu 3. Jadi kalau menggunakan pembagi seperti ini, kalian harus
mencari nilai yang sampai nilai yang paling terkecil. Di sini masih ada angka 3 yang harus kita selesaikan. Berarti supaya jadi 1 gimana caranya? Udah kita bagi dengan 3. Berarti 1 tetap ditulis 1. Nah 3 bagi 3 1, dan 1 tinggal turunin ke bawah. Jadi FPB dari 28, 42, dan 56 itu adalah 2 kali 7, berarti 14. Kesimpulannya, kantong yang harus dimiliki Budi maksimal berjumlah 14 buah. Oke ya, kita masuk ke contoh soal yang kedua. Nah, contoh soal yang kedua, ada 3 buah jenis bus berangkat dari terminal yang sama. Bus A berangkat 15 menit, bus B berangkat setiap 20 menit, dan bus C berangkat setiap 30 menit. Jika ketiga bus berangkat bersamaan pada pukul 8, kapan mereka akan berangkat bersama lagi? Udah tahu nih, kayaknya kalian sudah paham nih ya. Ada kata kunci di sini ya. Kalau misalkan FPB tadi seperti tadi, oh katanya adalah jumlah kuncinya. Gimana kalau yang ini? Nah, ternyata penyelesaiannya adalah masalah pada soal yang kedua itu diselesaikan dengan KPK. Kenapa? Karena dia menyangkut jawabannya dengan waktu. Ingat, kalau dia menyangkut dengan waktu, itu penyelesaiannya menggunakan KPK. Oke ya. Nah, sekarang masih sama nih. Kita menggunakan pembagi di sini ya. Kita kelompokkan 15, 20, dan 30. Karena ketiga-tiganya adalah bilangan kelipatan 5, maka semuanya dibagi dengan 5. Oke, kita coba satu persatu. 15 bagi 5. Oh, 3. 20 bagi 5. 4. Kalau 30 bagi 5? Betul, 6. Nah, ternyata hasilnya adalah 3, 4, dan 6. Ada satu bilangan ganjil, 2-nya adalah bilangan genap. Nah, kita sederhanakan dulu yang 2 bilangan genap ini. Ya, 4 dan 6 berarti masih bilangan kelipatan 2. Oke ya, berarti kita bagi dengan bilangan 2. 3 nggak bisa dibagi dengan 2, berarti dia hanya diturunkan ke bawah lagi. Tuliskan kembali 3, 4 bagi 2, 2, dan 6 bagi 2 adalah 3. Oh, ternyata hasilnya adalah 3, 2, 3, Bu. Ada 2 bilangan ganjil, 1 bilangan genap. Berarti kita selesaikan bilangan ganjilnya dulu. Paham ya? Sekarang angkanya adalah 3, 2, 3. Berarti ganjilnya ini kita jadikan 1 dulu. Berarti karena sama-sama bilangan 3, kita bagi dengan 3 supaya jadi dia 1. Berarti 3 bagi 3, 1. 2 gak bisa dibagi 3, namun diturunkan saja di bawah 2. Dan 3 bagi 3, 1. Jadi hasilnya adalah 1, 2, 1. Nah, tinggal 1 bilangan lagi nih. 1 bilangan ini kita harus jadikan 1 juga supaya sama. Oke ya, karena 2 adalah bilangan prima, berarti dia bisa dibagi dengan bilangan itu sendiri atau dengan dirinya sendiri. Berarti 2 bagi 2, 1. 1 gak bisa dibagi 2, tapi kita hanya turunkan ke bawah ya, dan satunya yang lagi juga turunkan ke bawah. Jadi KPK untuk 15, 20, dan 30 itu adalah 5 kali 2 kali 3 kali 2 lagi. Hasilnya berapa? 60. Jadi bus A, B, dan C berangkat bersama setiap 60 menit sekali atau setiap 1 jam sekali. Kalau tadi berangkat bersama jam 8, berarti tinggal tambahkan 1 jam saja. Berarti dia akan bertemu kembali jam 9. Paham ya? Oke, lanjut satu soal terakhir. Nah, satu soal terakhir di sini, sebuah yayasan mempunyai 96 kg beras, 8 bungkus mie instan, dan 64 kemasan minyak goreng. Ketiga barang tersebut akan dibagikan secara merata dan sama banyak.
kepada pengungsi bencana alam. Berapa maksimal pengungsi yang dapat menerima bantuan dari yayasan? Oke, berarti permasalahan ini diselesaikan dengan FPB. Ingat, ada kata jumlah maksimal ya. Oke, bisa kalian lihat 96, 80, dan 64. Ketiga-tiganya adalah bilangan genap. Berarti ketiga-tiganya dibagi dengan bilangan 2. Nah, hasilnya berapa? 48, 40, dan 30, 32. Oh, ternyata masih genap lagi. Bagi lagi 2 lagi. Berapa nak? 24, 20, 6, 16. Oh, masih genap lagi. Bagi lagi dengan 12, 10, dan 8. Masih genap lagi. Kita bagi lagi 2 lagi. Berarti hasilnya 6, 5, dan 4. Nah, ada bilangan genap 2-nya, ada bilangan ganjil 1. Berarti kita selesaikan bilangan genapnya dulu. 6 dan 4. Kelipatan berapa lagi? Kelipatan 2. Berarti 6 bagi 2, 3. 5 nggak bisa dibagi 2. Berarti hanya diturunkan ke bawah. 4 bagi 2, ya 2. Paham ya? Sekarang ada 3, 5, dan 2. 2 bilangan ganjil, 1 bilangan genap. Nah, mudahnya kalau ketiga bilangan berbeda seperti ini, kita selesaikan dulu bilangan yang paling kecil. Berarti 2 nih ya. 2 kan bilangan prima, berarti 2 bagi 2 dulu supaya hasilnya 1. Terus masih ada sisa 3, 5, dan 1. Berapa lagi? 3. Kita ambil 3 sekarang. 3 bilangan prima juga, berarti dibagi dengan bilangan itu sendiri. 3 bagi 3, 1. Sisa sih tinggal 5. 5 nih, 5. Berarti bilangan prima juga, berarti 5 bagi 5, 1. Berarti FPB dari 96, 80, dan 64 adalah berapa? Iya, 2 kali 2 kali 2 kali 2. Kenapa? Karena FPB itu adalah kita ambil bilangan yang sama dengan pangkat yang tertinggi, seperti itu ya. Jadi hasilnya adalah 16. Jadi jumlah maksimal pengungsi yang dapat menerima bantuan adalah 16 orang, seperti itu ya. Semoga pembahasan hari ini dapat bermanfaat untuk kalian. Dan minggu depan akan ada ulangan harian. Tolong pelajari semua materi yang sudah saya berikan ya, jangan sampai hilang itu video-videonya ya, yang sudah saya share di grup itu jangan sampai hilang. Kalau di YouTube kan tidak akan hilang, seperti itu ya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Ingat, hari ini saya hanya meminta kalian mencatat saja, tidak ada penugasan, hanya mencatat saja, tidak usah dikumpulkan, mencatat saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.